Teksturnya ini yang dari Skin Aqua bener-bener cair banget, jadi kalau di apply ataupun di blend itu. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Rere. Nah, di video kali ini aku mau ngebetelin 2 sunscreen yang lagi aku pakai sekarang. Akhir-akhir ini aku pakai sekarang. Nah, yang pertama sunscreennya udah aku pakai beberapa bulan ini, dan yang kedua sunscreennya baru aku pakai minggu-minggu ini. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang baru di YouTube channel aku, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, biar aku lebih semangat lagi untuk ngonten-ngonten yang lainnya. Dan buat kalian juga yang udah di YouTube channel aku, jangan lupa nonton terus video-video aku ya, dan jangan lupa aktifin semua tanda notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean video-video aku yang terbaru. Nah, jadi sebelumnya di sini aku mau minta maaf dulu, bukan maksud aku mau menjelek-jelekan produk orang lain, enggak ya. Nah, di sini aku sesuai pengalaman aku, pemakaian aku selama pakai 2 sunscreen ini ataupun 2 produk ini. Jadi yang enggak ada kerjasama ataupun enggak ada untuk menjelek-jelekan produk orang lain. Nah, jadi di sini aku punya 2 sunscreen lokal, yaitu Karasan sama Skin Aqua. Dan kalian pasti udah nggak asing lagi dong sama 2 sunscreen ini yang bener-bener best seller banget dan sekarang lagi booming banget si Karasan ini. Dan mungkin untuk Skin Aqua ini tuh udah lama banget ya, tapi masih banyak juga yang nyari info atau tentang reviewnya. Nah, jadi perlu kalian ketahui, nah di sini aku bukan maksud untuk menjelek-jelekan produk orang lain, enggak ya, tapi di sini review jujur sesuai pemakaian pribadi aku memakai 2 sunscreen ini antara si Karasan sama Skin Aqua. Nah, jadi si 2 sunscreen ini udah aku pakai selama beberapa minggu ini. Nah, yang pertama si Skin Aqua udah aku pakai selama beberapa bulan ini karena pas pertama aku pakai sunscreen aku nyobanya yang Skin Aqua. Nah, yang kedua aku di sini baru-baru pertama banget pakai si Karasan. Udah beberapa minggu kali ya aku pakai si Karasan. Dan buat kalian yang pengen tahu reviewnya aku lebih cocok mana, dan untuk kalian juga yang lagi nyari reviewnya, kalian tonton terus video ini. Dan perlu kalian ketahui, perlu kalian catat kalau jenis kulit aku itu kering, kusam, tapi sedikit sensitif. Nah, buat kalian jadi yang jenis kulitnya sama kayak aku, mungkin kalian bisa pakai sunscreen ini, salah satu dari ini, dan mana yang lebih bagus untuk dipakai. Nah guys, jadi yang pertama di sini aku mau ngebahas dari sunscreen Karasan dulu. Jadi si sunscreen Karasan ini melindungi secara optimal dengan SPF 45 yang menangkal 97,8% UVB dan FA+++ yang perlindungan tertinggi terhadap UVA yang menggelapkan. Jadi ini itu melindungi banget dari paparan sinar matahari ya. Nah, jadi si Karasan ini memiliki tekstur yang unik banget. Jadi dia itu ringan, seringan awan. Jadi membuat wajah kita itu lebih gimana ya? Lebih nyaman dan tetap fresh banget selama 8 jam. Jadi si Karasan ini udah teruji klinis sama non alkohol ya, jadi dia tuh tanpa alkohol dan aman juga untuk kulit kita yang sensitif, acne prone dan lain sebagainya. Pokoknya intinya untuk semua jenis kulit termasuk sensitif dan acne prone gitu. Nah, terus si Karasan ini diperkaya ekstra beras dan si sistem menutrisi kulit secara terlindungi dan radikal bebas. Jadi dia itu benar-benar melindungi banget untuk kulit kita dari paparan sinar matahari. So dia itu SPF-nya 45 dan FA++++. Jadi plusnya itu ada 4. Wow banget kan. Dan di sini udah tertulis PPOM-nya udah panjang banget, banyak banget, dan tadi udah aku sebutin untuk kandungan utamanya. Dan dia itu mengandung niacinamide juga untuk memutihkan gitu ya. Jadi sunscreen ini udah bisa untuk memutihkan sekaligus. Oke, next yang kedua di sini aku mau ngebahas dari Skin Aqua dulu. Jadi aku tuh punya Skin Aqua yang UV Moisture Milk SPF 50+ FA+++. Jadi aku udah pakai si sunscreen Aqua ini udah lebih dari beberapa bulan, ada 5 bulan lebih gitu ya. Aku nyaman banget pokoknya pakai si dia. Nah, untuk klaimnya sendiri itu dia itu dapat memberikan perlindungan 51 kali lebih lama terhadap sinar matahari yang menyebabkan kulit terbakar. Kandungan
FA+++ di dalamnya akan melindungi kulit UVA sehingga membantu menghidrasi penuaan dini dan kulit menjadi gelap dan gusam, dan dia juga sama-sama untuk melindungi wajah kita dari paparan sinar matahari yaitu UVA ya. Dan sunscreen ini juga dapat digunakan sebagai dasar make up karena kandungan improved-nya. Nah, sunscreen ini mengandung hyaluronic acid dan kolagen sehingga dapat menutrisi dan melembutkan dan mempertahankan estilasi kulit. Dan juga mengandung vitamin BA dan vitamin E. Nah, untuk keunggulannya sendiri untuk skin aqua ini, yang pertama dia itu tidak lengket, terus gampang menyerapnya ke dalam kulit kita, jadi terasa ringan dipakai, dan dia juga tidak mengandung parfum maupun alkohol, dan dia juga cocok untuk semua jenis kulit maupun sensitif ataupun acne prone gitu ya. Jadi dia tuh bebas banget dipakai untuk semua jenis kulit. Nah, jadi untuk si skin aqua ini sebelum dipakai dia tuh dianjurkan dikocok dulu, karena kalau nggak dikocok dulu jadi pas dikeluarin nanti cairannya itu akan jadi ada dua, jadi kayak dua tapi terpisah gitu loh, yang satu warnanya putih susu, yang satu itu kayak air-air gitu. Jadi disarankan dikocok dulu waktu aku pertama pakai, dan aku nggak dikocok dulu dan akhirnya keluarnya itu kayak gitu. Dan setelah aku baca di packagingnya kan di sini nih ada bacaannya, diwajibkan untuk dikocok dulu biar mungkin jadi merata gitu ya si warna airnya. Oke guys, jadi kita mau buka dalamannya itu kayak gimana buat kalian yang belum tahu sunscreen si Karasun ini sama si Skin Aqua ini. Jadi aku mau ngebandingin nih bagusan mana gitu ya. Jadi mohon maaf di sini aku bukan mau menjelek-jelekan, tapi ini sesuai pemakaian pribadi aku. Nah, di sini aku pertama mau buka dari Skin Aqua dulu ya. Untuk teksturnya, oh iya aku lupa. Jadi ini terus dikocok dulu biar merata. Untuk tekstur Skin Aqua kalian bisa lihat tuh, ini teksturnya ini untuk Skin Aqua. Nah, dan ini yang kedua aku mau pakai yang dari Karasan tuh, ini yang Karasan yang padat banget, ini yang Skin Aqua yang cair. Untuk warna, mereka tuh sama-sama memiliki warna yang putih karena mereka tuh tidak mengandung pewarna maupun parfum atau alkohol ya. Jadi alami. Jadi mereka sama-sama warna putih. Dan untuk teksturnya ini yang dari Skin Aqua bener-bener cair banget. Jadi kalau di apply ataupun di blend itu gampang banget. Tuh, gampang banget. Tuh kan, langsung menyerap gitu, gampang banget pokoknya. Dan untuk hasilnya itu dia tuh di wajah tuh jadi glowing gitu, glowing kayak kulit sehat gitu, gimana sih ya, pokoknya gitulah ya. Nah, ini untuk yang kedua dia tuh ada dari Karasan, teksturnya padat banget, gak kayak tadi si Skin Aqua yang hampir cair-cair gitu. Nah, ini si Karasan yang padat banget tuh setelah diaplikasikan. Dia itu kalau di apply itu butuh waktu lumayan lama menurutku, karena teksturnya yang agak-agak kental gitu, jadi butuh waktu lama untuk ngeplay-nya. Tuh bisa kalian lihat, emang sih ini dia tuh langsung meresap. Mungkin aku ini naronya terlalu banyak, jadi susah juga sih untuk ngeblendnya. Jadi setelah aku aplikasikan dua-duanya, ternyata dua-duanya itu gampang banget meresapnya ke dalam kulit kita, tapi yang satu butuh waktu yang cukup lumayan lama ya. Jadi si Skin Aqua ini kan tadi teksturnya itu cair, jadi menurut aku gampang banget untuk di-apply-nya ke muka ataupun diaplikasikan ke muka, jadi dia tuh gampang menyerapnya juga. Nah, untuk si Karasan ini dia tuh teksturnya tuh terlalu kental menurutku, jadi butuh waktu gitu ya untuk nge-apply-nya ataupun ngaplikasikannya ke mukanya. Jadi ya gimana ya, beda lah ya sama si Skin Aqua karena dari teksturnya juga udah beda banget. Nah, jadi sebenarnya aku suka banget sama dua sunscreen ini karena mereka itu udah bisa melindungi kulit aku dari paparan sinar matahari, yang mungkin akhir-akhir ini sinar matahari itu bener-bener panas banget di luaran sana, dan dia itu bener-bener bisa banget melindungi wajah aku dari sinar matahari. Dan yang aku paling suka dari mereka ini, dia itu dipakainya terasa ringan banget, terus gampang menyerapnya, terus efektif banget melindungi
kulit aku dari sinar matahari. Nah, dan untuk kekurangannya untuk dua sunscreen ini, yang pertama dari Skin Aqua, untuk kekurangan dia itu di wajah aku nggak ada kekurangannya ya, karena sampai saat ini selama aku pakai si Skin Aqua dia itu baik-baik aja. Dan yang paling aku suka sama si sunscreen Skin Aqua ini, dia itu nggak bikin wajah aku kusam dan nggak bikin wajah aku berjerawat juga, dan yang pasti dia juga nggak bikin aku gerah. Dan kalaupun aku pakai sunscreen yang gerah, pasti aku nggak bakalan lama-lama pakai sunscreen itu. Nah, untuk kekurangannya si Skin Aqua ini nggak ada ya, ini sobat sempurna lah di wajah aku. Nah, untuk kedua, untuk kekurangan si Karasan ini, dia itu gimana ya, sebenarnya dia tuh bikin aku gerah, nggak nyaman sumpah. Kalau aku pakai sunscreennya bikin gerah, bener-bener gak nyaman banget, dan udah aku nggak pakai gitu. Nah, dan untuk ini si Karasan, karena aku kemarin ya kebutuhan untuk nge-review si produknya, dan katanya ini bener bagus banget kata orang-orang, dan akhirnya aku pakai si Karasan. Dan untuk kekurangannya, dia itu bikin muka aku gerah, terus sedikit kusam di aku. Untuk jerawat nggak ada ya, dia itu no, jadi dia tuh nggak bikin jerawatan juga, cuma dua aja yang bikin aku nggak suka. Jadi dia tuh bikin wajah aku kusam sama bukan kerikat pegerah gitu, bikin wajah aku jadi gerah. Nah, jadi untuk kesimpulannya, di sini aku lebih suka si Skin Aqua yang SPF 50 ini, karena kekurangan dan kelebihannya udah aku tadi omongin. Dan maaf banget, bukan aku nggak cinta sama si Karasan, cuma ya yang bikin aku nggak suka, dia itu bikin aku gerah dan agak sedikit kusam ya. Jadi intinya, jadi kesimpulannya, aku di sini lebih suka si Skin Aqua, karena Skin Aqua ini udah aku pakai selama beberapa bulan ini. Dan sobat sih, aku baru pertama kali nyobain sunscreen langsung si Skin Aqua, dan sumpah bener-bener cocok banget di wajah aku yang kering, kusam, sama sedikit sensitif. Jadi muka aku itu kalau pakai produk baru, kalaupun nggak cocok, jadi langsung timbul jerawat gitu. Tapi untuk si sunscreen Skin Aqua ini, dia tuh bener-bener sempurna banget di wajah aku. Oke guys, jadi menurut kalian lebih suka yang mana dan kalian lebih cocok yang mana? Boleh komentar di kolom komentar ya. Jadi kita berbagi pengalaman aja, sharing aja tentang pengalaman kita pakai dua sunscreen ini. Mungkin siapa tahu di kalian sekarang lagi cari reviewnya bagusan mana sih Skin Aqua sama Karasan ini. Kalian bisa nonton video ini, tapi dengan satu catatan. Mungkin ya di kalian si Karasan ini lebih cocok karena jenis kulit orang itu pasti beda-beda ya. Adapun jenis kulitnya yang sama kayak aku, kering sedikit sensitif, bisa jadi si Karasan lebih bagus di kalian gitu, di muka kalian. Mungkin ini emang di aku nggak cocok, tapi di kalian bisa cocok. Nah, mungkin di antara kalian masih ada yang penasaran juga, pengen pakai dua-duanya tapi nggak sayang uang atau gimana. Nah, jadi aku saranin kenapa aku beli si Karasan yang ukuran kecil, karena aku kalau beli produk mencoba dari ukuran kecil dulu, gampang yang besar. Kalau misalkan kita udah cocok, jadi gampang kita beli yang gede, yang ukuran besar. Jadi kalau kita nggak cocok, beli ukuran kecil juga kan rasanya tuh kayak yang nggak buang-buang uang gitu. Terus kalau misalkan produknya nggak kepake juga kan nggak terlalu sayang-sayang amat ya, karena kita belinya yang ukuran kecil. Nah, jadi buat kalian yang penasaran banget si Karasan ini, kalian boleh order di Shopee, itu banyak banget, nanti aku taruh linknya di deskripsi ya. Dan si Karasan ini punya dua jenis ataupun dua ukuran, yang gede sama yang kecil. Jadi buat kalian yang mau nyoba-nyoba dulu, kalian bisa beli yang kecil dulu. Yap, itu dia review jujur aku, review pribadi aku selama pemakaian sunscreen itu, dua sunscreen itu, Skin Aqua sama si Karasan itu. Jadi di sini aku bukan mau menjelek-jelekan produk orang lain, enggak ya. Jadi di sini aku sesuai review sendiri. Nah, buat kalian yang masih ragu juga, kalian boleh coba yang kemasan kecil dulu. Nah, setahu aku untuk Skin Aqua dia tuh nggak punya kemasan kecil ya, setahu aku. Mungkin kalau ada yang tahu, mungkin kalian bisa komen di kolom komentar. Oke guys, gitu aja ya review dari aku, semoga bermanfaat, dan mohon maaf juga penjelasan kalau penjelasannya kurang jelas juga, kurang detail juga, karena aku juga masih belajar untuk penyampaiannya ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, biar aku lebih semangat lagi untuk konten-konten yang lainnya.